Rena. Aku Giga. Dan di sini kita mau Apa? Avicom Review. Avicom Review itu adalah konten terbaru dari YouTube Avicom. Di sini kita bakal nge-review baik itu film panjang, film pendek, film luar negeri, film dalam negeri, semuanya kita review. Jadi Avicom Review pertama kita bakal nge-review film Dear to Me kayak gitu. Jadi film Dear to Me ini merupakan tesis yang dibuat oleh Nona Monica buat dia tuh menyelesaikan studinya di Universitas apa? Babelsberg di Jerman gitu. Nona Monica ini seorang sutradara asal Indonesia, yaitu kelahiran di tahun 1991. Dia itu sutradara yang banyak fokus di isu-isu apa ya, isu minoritas lah, kayak tabu, orientasi seksual, terus kemudian pencarian jati diri. Nah, dia tuh fokusnya di isu-isu kayak gitu yang agak nyerempet-nyerempet dikit lah kayak gitu. Nah, sebelum film Dear to Me itu dia udah banyak nyutradain film-film lain yang itu juga satu tema gitulah sama film Dear to Me. Ada Sleep Tight Maria, terus ada The Flower and the Bee, terus ada The Camouflage, dan masih banyak lagi kayak gitu film-filmnya. Mungkin kalian juga bisa cek juga kalau nggak salah di Kinosaurus tuh ada beberapa film-filmnya Mbak Monica kalau kalian penasaran kayak gitu. Sekali ya. Oke, jadi film Dear to Me ini nyeritain apa sih? Film Dear to Me ini menceritakan seorang tokoh bernama Tim yang dia itu sedang liburan sama orang tuanya. Nah, di pulau yang dia liburan itu, Mas, itu tuh ada sebuah mitos ya, Jadi ada mitos. Nah, film Dear to Me ini tuh dibuka dengan mimpinya Tim. Tim itu sedang bermimpi dia ketemu sama pacarnya yang bernama James. Itu dia sedang berdiri di tengah laut menghadap pantai menghadap langit gitu. Nah, terus habis itu di situ terus si Tim ini kan punya pacar tadi yang namanya James. Mereka memiliki hubungan yang spesial lah, dibuktikan dengan ada scene yang mereka sedang bermesraan di pinggir pantai gitu. Nah, si Tim ini berlibur dengan kedua orang tuanya di sebuah pulau. Nah, di situ dia bertemu dengan yang namanya Mang Ucup. Mang Ucup tuh sejenis kayak apa ya, yang nunggu penjaga villa lah yang nunggu villanya itu. Nah, Mang Ucup tuh cerita-cerita gitu tentang mitos di pulau itu. Ya, tentang gitu. Wilayahnya itu dia cerita kalau seseorang di pantai itu ada rusanya gitu. Nah, terus si Tim ini penasaran rusa apa sih, Mang gitu. Terus habis itu di Mang Ucup nih cerita kalau orang yang bisa ketemu sama rusa itu menandakan bahwa dia akan bertemu dengan belahan jiwanya dia gitu. Apa ya, konflik di film itu konflik antara si Tim yang dia itu lagi diambang kebimbangan antara dia harus memilih aku akan menuruti keinginan orang tuaku atau aku akan menuruti keinginanku sendiri kayak gitu, yang dia itu emang dasarnya kan punya orientasi seksual yang berbeda kan dari orang kebanyakan. Emang di sini tuh ceritanya orang tuanya itu agak strict dan Kristen yang taat gitulah. Jadi dia tuh nyeritain orang tuanya tuh dia tuh berdoa mulu ya kan. Rajin untuk beribadah, terus kayak gitu. Mereka doa malam, sebelum makan mereka berdoa gitu. Dan itu selalu dilakukan bersama sama keluarganya. Jadi menunjukkan kalau mereka tuh benar-benar taat gitu keluarganya. Makanya si keluarganya mereka ini menentang hubungan antara Tim dan James, yang dimana itu tuh sebuah hubungan yang terlarang dan tidak sesuai dengan ajaran agama mereka gitu. Kalau di film ini yang menarik menurutku adalah hubungan antara si Tim sama si James ini. Gimana si Mbak Monica itu dia tuh mereveal hubungan antara si James sama si Tim. Dia tuh kayak dari segi acting James sama Tim tuh lebih ngena banget gitu loh. Walaupun aku kan normal ya, aku kan suka cewek gitu kan, tapi aku ngelihat si hubungan antara James sama Tim itu kayak ini beneran nih, beneran gitu. Banget mereka tuh love-nya tuh beneran kayak gitu loh. Mbak Monica tuh bisa mengeluarkan itu di dalam filmnya kayak gitu. Itu menarik banget sih menurutku. Sama mungkin dari segi scoring juga
itu membangun banget sih buat hubungan di film ini kayak gitu, entah hubungan sama tim sama orang tuanya atau tim sama James kayak gitu. Itu emang membangun banget sih kalau scoringnya menurutku. Benar. Kalau yang kurang kusuka di film ini itu kayak masih kurang menjelaskan gitu hubungan antara kenapa mereka berlibur, terus kenapa orang tuanya tuh menentang banget kehendak si tim, kayak kenapa sih mereka jadi apa ya, kontra banget sama si tim kayak gitu. Apa sih asal usulnya itu nggak terlalu dijelasin banget gitu sih. Apakah bapaknya pastor atau apa gitu mungkin ya. Sama si James ini tuh keberadaannya juga agak misterius gitu loh. Iya. Kurang dijelasin sih. Kayak sekali dua kali doang munculnya sih. Cuma jadi montage aja si James. Sama kurang lama sih. Oh iya. Dia tuh keluarnya dikit-dikit tapi gokil si James. Menurutmu gimana Ren kalau di film ini? Kalau menurut aku nih, aku juga suka banget sama filmnya, dan bener tadi yang dikatain sama Mas Giga, kalau film itu emang bagus dan kita tuh terbawa banget di filmnya sampai berapa menit? 14 menit. 19 menit itu nggak kerasa. Itu nggak kerasa dengan filmnya itu. Bisa apa ya? Mesti kita bisa sampai nonton 2 kali, 3 kali gitu sampai nggak kerasa itu nonton film itu sih. Soalnya apa ya? Film ini tuh kayak perpaduan antara sinemato sama scoringnya tuh bagus gitu loh. Jadi kita disuguhin sama visual yang oke, sama scoringnya juga membangun. Jadi waktu tuh nggak terlalu kerasa hanyut gitu pokoknya kita tuh hanyut banget. Itu emang oke banget sih. Di film ini kan lebih banyak bahas soal laut ya kayak gitu. Soalnya ya terlepas dari ini memang apa, mereka lagi liburan di sebuah pulau kayak gitu. Emang banyak juga shot-shot yang menunjukkan soal laut-laut kayak gitu. Jadi kalau apa ya, interpretasiku gitu ya sebagai penonton. Nah, kalau menurutku laut di sini tuh sebagai kayak entah itu sebagai penanda kebebasan sama penghalang kayak gitu. Kebebasan dari tim yang bebas memilih untuk dia ingin menjadi apa, orientasi seksual seperti apa, sama penghalang dari dia untuk melangkah ke arah situ kayak gitu. Misal dari orang tuanya dan sebagainya kayak gitu. Sama pemilihan judul. Dear to Me itu kan agak ini ya, pemilihan permainan kata gitu kan. Dear to Me kan sayanganku, sama kayak kita melafalkannya kan Dear to Me. Nah, dear kan artinya rusa ya kan, itu kan merupakan permainan kata gitu kan. Gokil sih, entah hal itu mungkin direncanakan atau tidak, tapi ini menurutku itu analisis FYI yang menarik, informasi yang menarik kayak gitu. Iya. Sekiranya besok kan, kalau ada kesempatan tanya ya tanyain aja ya. Iya. Apakah ayo Mbak Monica kita collab aja sama Afcom. Aminin ya. Oke, scene favoritku ya. Scene favoritku di film Dear to Me lebih ke scene ketika si tim tuh nyari rusa sih. Itu kan di waktu itu kan dia kan lagi ada di pantai sama orang tuanya kan. Di pantai sama orang tuanya, terus dipanggil mau makan gitu kan, mau makan, tapi dia tuh agak konfliknya sebenarnya agak nggak jelas sih sebenarnya. Konfliknya itu kan kayak beneran ada nggak sih orang tua kayak gitu loh. Orang tuh cuma aku tuh mau motret sama orang tuanya kayak gitu kan. Ada yang kayak konfliknya tuh agak cheesy tapi ya masuk aja lah menurutku lah gitu lah. Kayak menarik sih di situ, dia yang punya keinginan untuk melihat rusa tapi alibinya pengen motret gitu kan. Dia tuh terus waktu ngelihat rusa dia tuh langsung kebayang atau langsung membayangkan sosok si James itu ketika dia ngelihat rusa. Jadi kayak semiotika yang bagus sih menurutku di film ini kayak gitu. Itu menarik banget sih menurutku di Dear to Me. Kamu gimana? Kalau aku paling suka scene-nya si tim sama James itu sih. Itu emang tadi yang sudah disebutin tuh bagus, kayak mereka beneran falling in love together gitu. Mereka kayak benar-benar menunjukkan cintanya mereka gitu loh. True kayak love. Tidak dibuat-buat dan ya takutnya sih aku ke bawah sih si Mas Jordi sama Mas. Iya. Aku takut ke bawah sih. Soalnya kayak mereka tuh natural gitu loh, kayak nggak dibuat-buat. Terusnya FTV tuh nyontainnya kayak gitu loh, kayak yang parah. Gimana sih FTV? Ya nih gimana sih? Terus ini sama scene yang mereka bertiga berdoa terus iya. Waktu ini nge-reveal si bapaknya yang ini, semoga anak kami jadi anak yang normal. Nah, di situ gitu tuh kan. akhirnya kita tuh tahu kayak orang tuanya tuh tahu kalau mereka si tim ini emang udah belok gitu kan, belok dari jalurnya. Nah, jadi kita jadi jadi mereka liburan itu apakah buat
buat apa ya, saling Mengeratkan mengeratkan kembali kembali tali kekeluargaan yang sudah lama putus, biar mereka tuh sama-sama, ayo tim kamu balik ke jalan yang benar kayak Iya, gitu. betul, Kayak gitu. betul. Nggak tahu sih, tapi ya kayaknya sih kayak gitu ya. Kita nanti coba tanya sama Mbak Monica kalau Iya. dia nonton. Makanya Mbak Monica kasih kesempatan kita Semoga untuk Mbak ngobrol sama Monica Mbak nonton Iya. film review kita, biar kita bisa diskusi bareng sama Mbak Monica di kesempatan yang lain. Amin. Oke, kalau skor di Dear to Me aku ngasih skor 8 sih. Ya, 8,5 lah. 8,5, 2,5 tuh kurangnya di background story sih. 1,5 nggak sih? Oh ya, 1,5, sorry. Bukan IPA, guys. 1,5 kurangnya di background story sama penjelasan si James yang sangat misterius ini kayak gitu. Kamu berapa? Aku 9 sih. Apa tuh kurang? Yang kurang apa? Yang kurang Masih oke udah 10 bagus sih. sih. Menurut aku udah bagus. Hmm. Tapi ya itu kayak bener sih background orang tua gitu-gitu tuh emang membuat bertanya-tanya kenapa sih kok ada orang apa ya? Yang se-strict Ada itu yang di zaman se-strict itu ini, kayak gitu. di zaman ini gitu. Iya benar. Itu sih buat teman-teman yang penasaran sama film Dear to Me bisa nonton di Locarno Betul. Open Door Short itu Ya. masih buka kayaknya sampai video ini di-upload. Iya, kalau Tanggal belum 14. sold out ya. Di Saya tanggal 14. cepet banget sold outnya. Itu emang laku keras nih film Mbak Laku Monica keras. nih. Tuh. Beruntungnya kita sudah menonton. Iya. Ini harus nih dikasih nih spoiler alert. Nah, gitu. Soalnya kita bakal banyak spoil. Sama kalau teman-teman penasaran lebih detailnya kayak gimana reviewnya bisa dicek di website avicomfilm.com. Boleh banget dicek, ada review yang lain juga, ada review film-film yang udah lama-lama juga sama film-film terbaru bakal ada di website itu. Pokoknya seluruh sosial medianya Avicom bakal ditulisin di bawah sini. Ya, langsung aja di follow, di subscribe, Betul. centang notifikasinya, semuanya langsung di onin. Oh iya, sama satu lagi, Apa tuh? Avicom tuh bakal ada promo. Bentar lagi kan ada 17 Agustusan kan. Nah, kita bakal adain promo buat merchandise sama mungkin persewaan Avicom. Nah, buat teman-teman yang bakal produksi film selepas PPKM ini bisa langsung cek di sini ya. Atau di Iya. link kolom deskripsi. Langsung ada itu promonya. Avicom katalog. Ya, Avicom katalog, Avicom film, avicomfilm.com, semua di follow, jangan sampai ketinggalan. Udah ngulang. Dah, paling gitu aja review film pertama Dear to Me dari kita. Saya Giga, Saya Rena. see you next time, bye bye.